Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang metode penelitian eksperimen. Di dalam buku itu, di sini kita akan membahas tentang pengantar penelitian, konsep dasar desain penelitian, karakteristik, model desain penelitian, populasi dan sampel, validasi dan reliabilitas, persiapan melakukan penelitian, pelaksanaan penelitian, analisa dan pelaporan hasil, kelebihan dan keterbatasan, contoh penelitian, etika penelitian, kelebihan dan keterbatasan penelitian, tantangan peluang dalam penelitian eksperimen. Pengantar penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat atau kausal antara variabel-variabel yang diteliti. Masalah kausalitas atau prediktibilitas telah menguasai pikiran. Eksperimen menghasilkan beberapa klaim, diantaranya kredibilitas ilmiah, keterulangan, presisi, dan kausalitas. Selain itu, model yang digunakan dapat menjelaskan kejadian tersebut secara kausal. Menurut Morrison et al. 2009, Torgerson et al. 2009 mencatat bahwa pendekatan eksperimen berkaitan dengan kausalitas. Di sini ada ciri penting dari penelitian eksperimen. Ciri pentingnya yang pertama itu penelitian dengan sengaja. Di sini kita mengandalkan dan memanipulasi kondisi dalam menentukan peristiwa yang mereka minati. Yang kedua, melakukan inventasi. Yang ketiga, serta mengukur perbedaan yang dihasilkannya. Konsep dasar penelitian eksperimen. Konsep dasar penelitian eksperimen adalah percobaan mengetahui pengaruh variabel satu terhadap variabel lain. Jika dimisalkan terdapat penelitian tentang pengaruh metode mengajar A terhadap tingkat pemahaman siswa, atau penelitian tentang efektivitas pemberian obat B terhadap penyembuhan pasien tuberkulosis, atau penelitian sejenis di bidang pembaca, maka penelitian tersebut adalah penelitian yang mencari tahu hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab akibat ini dapat diteliti dengan dua cara. Yang pertama itu adalah penelitian memberikan inventasi atau perlakuan kepada subjek penelitian dan mengamati adanya perubahan setelah pemberian intervensi atau perlakuan. Cara kedua itu adalah penelitian mengamati fenomena. Pada cara kedua, penelitian mengawali dengan melihat hasil, lalu berusaha menentukan apa penyebabnya. Tujuan dari eksperimen adalah untuk menerapkan adanya hubungan atau sebab akibat antara dua variabel. Desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, penelitian secara sengaja memberikan perlakuan atau treatment pada subjek penelitian dan kemudian mengukur pengaruhnya terhadap variabel lain. Desain penelitian menjadi komponen yang sangat penting karena menentukan struktur dan arah pelaksanaan penelitian.
Pemilihan desain eksperimen harus didasarkan pada tujuan penelitian, jenis data yang akan dikumpulkan, dan kondisi di lapangan. Karakteristik desain penelitian eksperimen. Penelitian eksperimental merupakan suatu metode ilmiah yang menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Karakteristik penelitian eksperimen adalah ciri-ciri utama yang membedakan metode eksperimen dari jenis penelitian lainnya. Di sini tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menguji hubungan sebab akibat dengan cara memanipulasi variabel dan mengontrol kondisi penelitian. Karakteristik unik yang membedakan penelitian eksperimental dari desain penelitian lainnya terletak pada 3 elemen kunci. Yang pertama itu manipulasi, yang kedua itu kontrol, yang ketiga itu pengacakan. Di sini ketiga elemen ini merupakan ciri-ciri dari keberhasilan penelitian eksperimental yang menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan. Kontrol dari penelitian eksperimental memastikan bahwa variabel asing tidak memengaruhi hasil dari penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengisolasi penuh variabel independen secara akurat. Komponen lainnya yaitu pengacakan yang bertujuan untuk membagi subjek secara acak menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Model desain penelitian eksperimen. Nah, di sini bagian ini membahas berbagai model desain penelitian eksperimen yang menjadi tulang punggung dalam memahami hubungan kausal antara variabel. Penelitian eksperimental dirancang untuk memberikan bukti yang akurat dan yang kuat mengenai efek suatu perlakuan atau intervensi, serta untuk mengisolasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model desain memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi dampak intervensi dengan kontrol yang ketat terhadap variabel luar, mengurangi kemungkinan dan meningkatkan kepercayaan terhadap kesimpulan yang dihasilkan. Penelitian eksperimen memiliki beberapa desain, yaitu desain eksperimen lemah, desain eksperimen kuasai, desain eksperimen murni, desain faktorial. Populasi dan sampel. Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari elemen-elemen yang diketahui dan dijadikan sasaran dalam penelitian. Sementara sampel merupakan bagian dari sekelompok atau bagian dari populasi yang diambil untuk diikutsertakan dalam penelitian. Pemilihan sampel yang tepat menjadi dasar bagi kualitas penelitian eksperimen. Penggunaan sampel memungkinkan penelitian untuk dilakukan dengan lebih efisien, terutama ketika cakupan populasi yang luas, maka dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar jika dianalisis sepenuhnya. Konsep populasi dan sampel dalam penelitian.
populasi. Nah, di sini populasi adalah keseluruhan individu, objek, atau fenomena yang menjadi penelitian. Populasi bisa berupa manusia, hewan, benda, atau kejadian yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya yaitu jika penelitian tentang efektivitas metode pembelajaran di SMA, maka populasi bisa berupa seluruh siswa SMA di suatu wilayah. Jika pendidikan tentang kualitas air sungai, maka populasinya adalah seluruh sampel di sungai tersebut. Sampel. Yang kedua itu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dianalisis dengan tujuan mewakilkan populasi secara keseluruhan. Sampel harus dipilih dengan metode yang tepat agar hasil penelitian bisa digeneralisasikan ke populasi. Contohnya, jika populasi adalah seluruh siswa SMA di suatu kota, maka sampelnya bisa berupa SMA yang dipilih secara acak. Jika populasi adalah air sungai, maka sampelnya bisa air yang diambil dari titik-titik tertentu di sungai. Teknik pengambilan sampel. Di sini ada teknik pengambilan sampel. Yang pertama itu sampel probabilitas atau random sampling. Adalah setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk yang terpilih. Yang kedua itu sampel random sampling atau acak sederhana. Setiap individu itu ada populasi dipilih secara acak. Yang ketiga itu Sirativate random sampling atau acak berata. Maksud dari tersebut adalah populasi dibagi menjadi entah berapa kelompok, misalnya berdasarkan kelas atau gender. Lalu sampel diambil dari masing-masing sirata. Dua sampel non-probabilitas atau non-random sampling. Tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan karakteristik atau karakteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Convenient sampling. Sampling dipilih berdasarkan kemudahan akses. Snowball sampling. Sampel pertama direkrut, lalu mereka merekomendasikan orang lain sebagai sampel tambahan. Validasi dan reliabilitas eksperimen. Validasi dan reliabilitas eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, validasi dan reliabilitas adalah dua aspek yang memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan hubungan sebab akibat yang diteliti. Validasi dalam penelitian eksperimen mengacu pada sejauh mana hasil penelitian benar-benar mencerminkan hubungan antara variabel yang diuji dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan reliabilitas adalah sejauh mana eksperimen menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat direkrut. Dalam dunia pendidikan, proses
Pengukuran kemampuan peserta didik memerlukan instrumen yang valid dan reliable untuk mendapatkan hasil yang akurat. Validasi menunjukkan tingkat ketepatan sebuah instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan konsisten hasil pengukuran ketika dilakukan berulang kali. Kedua aspek ini menjadi syarat mutlak dalam mengembangkan instrumen penelitian maupun evaluasi pembelajaran. Persiapan melakukan penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen, setiap persiapan merupakan salah satu bagian yang pada tahap ini penting bagi peneliti untuk benar-benar memahami langkah-langkah yang harus diambil sebelum eksperimen dimulai. Salah satu langkah penting dalam persiapan penelitian adalah yang pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan variabel yang akan diuji, variabel dependent dan independen, dan kontrol harus didefinisikan dengan jelas agar penelitian bisa merumuskan hipotesis yang valid serta menginterpretasikan hasil dengan cepat. Pelaksanaan penelitian eksperimen. Pelaksanaan penelitian eksperimen adalah rangkaian proses atau tahapan dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diuji. Dalam eksperimen, penelitian secara aktif memanipulasi variabel independen dan mengamati dampaknya terhadap variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengendalikan variabel lain yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Pelaksanaan penelitian eksperimen melibatkan perencanaan, pemberian perlakuan, pengukuran hasil, serta analisis data untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan reliable. Nah, di sini ada 5 langkah utama dalam merancang eksperimen. Yang pertama itu pertimbangan variabel yang akan kita buat dan bagaimana variabel tersebut saling terikat. Yang kedua itu tulis hipotesis yang spesifik dan dapat diuji. Yang ketiga itu rancang perlakuan eksperimen untuk memanipulasi variabel yang independen. Yang keempat, tetapkan subjek ke dalam kelompok, baik antar subjek maupun di dalam luar subjek. Yang kelima itu rancangan bagaimana kita akan mengukur variabel dependen kita. Analisa dan pelaporan hasil penelitian. Analisa dan pelaporan hasil penelitian eksperimen adalah tahap akhir dalam proses penelitian di mana data yang telah kita kumpulkan diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan dan disusun dalam bentuk laporan ilmiah. Analisis data adalah cara yang dipakai penelitian untuk memisahkan data beberapa pemecahan masalah sehingga diperlukan kedalaman dan ketelitian dalam memanipulasikan analisa untuk menentukan kesimpulan yang ditarik. Analisa data adalah kegiatan yang wajib harus ada dalam cara penelitian. Kekeliruan pada instrumen
Analisa bisa sangat mempengaruhi kesimpulan yang diperoleh dan akan mempunyai dampak buruk yang akan mempengaruhi dampak lebih buruk pada aplikasi hasil penelitian. Laporan penelitian mempunyai tugas penting pada akademik dan profesional sebagai produk utama dari sebuah penelitian. Laporan ini menjadi sarana utama untuk menyampaikan temuan yang diperoleh selama proses penelitian kepada masyarakat yang luas, termasuk para peneliti lainnya. Oleh karena itu, penyusunan laporan penelitian harus dilakukan dengan cermat dan memenuhi sejumlah standar yang telah ditetapkan. Kelebihan dan keterbatasan penelitian eksperimen. Metode eksperimen adalah bentuk penelitian yang dilakukan di laboratorium. Jenis penelitian eksperimen didasarkan pada paradigma positivistik yang pada mulanya banyak diterapkan di penelitian ilmu-ilmu yang keras, seperti pada bidang biologi dan fisika. Selanjutnya diadopsi di bidang lainnya seperti halnya pendidikan dan sosial media. Metode penelitian eksperimen sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Metode penelitian eksperimen merupakan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang dilakukan dengan percobaan. Contoh penelitian eksperimen. Contohnya adalah kajian eksperimen ialah jenis kajian yang bertujuan bagi yang memahami akibat suatu variabel terhadap variabel lain pada kondisi yang telah ditentukan oleh peneliti. Boleh kita simpulkan bahwa kajian eksperimen ini lebih suatu metode kajian yang dilakukan secara memanipulasi data terlebih dahulu melalui suatu perlakuan tertentu guna untuk mengamati data yang bakal datang pada tahap berikutnya. Contoh kajian penelitian di bidang penelitian yaitu pengaruh aksi belajar terhadap hasil belajar IPS mahasiswa semester 2 jurusan PGSD Universitas Jayabaya. Etika penelitian eksperimen. Etika penelitian eksperimen merupakan norma nilai benar dan salah, baik dan buruk, serta seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan di dalam penelitian. Etika penelitian menjadi pedoman peneliti sejak menyusun desain penelitian, mengumpulkan data di lapangan, menyusun laporan penelitian, sampai mempublikasikan hasil penelitian. Etika peneliti membantu merumuskan kita untuk pedoman etis yang lebih terperinci dan dapat menyesuaikan norma yang berlaku dalam masyarakat. Replikasi dan generalisasi hasil eksperimen. Replikasi merujuk pada kemampuan untuk mengulangi sebuah eksperimen dengan metode yang sama dan mendapatkan hasil yang serupa. Hal ini menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa hasil penelitian bukan hanya sekedar kebetulan atau artefak dari kondisi tertentu, melainkan
melainkan temuan yang konsisten. Di sisi lain, generalisasi berfokus pada penerapan hasil penelitian ke populasi atau situasi yang lebih luas. Keduanya saling melengkapi dan memberikan yang lebih kuat pada temuan ilmiah. Nah, di sini terdapat dua aspek penting dari sebuah pemikiran ilmiah atau hasil penelitian. Yang pertama, yaitu suatu temuan harus dapat diulang agar dapat dianggap sebagai penemuan ilmiah. Yang kedua, penelitian harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mengulangi prosedur tersebut. Tantangan dan peluang dalam penulisan eksperimen. Salah satu tantangan utama dalam penelitian eksperimen adalah pengendalian variabel. Di dalam lingkungan yang kompleks, sulit untuk memastikan bahwa hanya variabel yang diuji yang terpengaruh terhadap hasil. Sementara variabel tetap konstan. Selain itu, aspek etika penelitian juga menjadi perhatian penting, terutama ketika melibatkan subjek manusia. Tantangan dan peluang dalam penelitian eksperimen tersebut mengacu pada hambatan yang dapat menghambat proses penelitian, serta kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas eksperimen.